Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Torik Adrian Wibowo dengan nomor NPM 22210208183. Di sini saya berkesempatan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara PTUN dan MK dengan dosen pengampu Bapak Hasanuddin Muhammad MH. Pada hari ini, yang akan saya bahas adalah kedudukan dan kewenangan PTUN serta perbedaan dengan peradilan lain. Yang pertama, kedudukan PTUN. Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. PTUN memiliki kedudukan yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Selanjutnya, ada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Secara umum, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi yang pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang kedua, sengketa yang dimaksud adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Perbedaan PTUN dengan peradilan lain, yang pertama, PTUN dengan peradilan umum. Secara objek sengketa, PTUN itu merupakan keputusan tata usaha negara atau yang disingkat itu ketun. Sedangkan peradilan umum itu objek sengketanya adalah perkara perdata atau pidana. Bisa juga tipikor di dalamnya. Selanjutnya ada para pihak. PTUN, orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tun. Sedangkan peradilan umum, antar orang atau badan hukum perdata atau negara melawan terdakwa pidana. Secara hukum acara, PTUN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sedangkan peradilan umum, hukum acaranya itu berlandasan dengan HIR atau RBG dan juga dengan KUHP. Yang kedua, peradilan tata usaha negara dengan peradilan agama. Secara objek sengketa, peradilan tata usaha negara merupakan keputusan tata usaha negara. Sedangkan peradilan agama itu membahas tentang perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan secara dasar hukumnya, peradilan tata usaha negara itu hukum administrasi negara. Sedangkan peradilan agama yaitu menggunakan kompilasi hukum Islam. Peradilan tata usaha negara dengan peradilan militer secara objek sengketa sama, tetapi peradilan militer yaitu objek sengketanya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Subjek hukumnya semua warga negara. Peradilan tata usaha negara yaitu semua warga negara atau badan hukum perdata. Sedangkan peradilan militer yaitu khusus anggota TNI. Tetapi jika warga sipil berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia itu bisa untuk melakukan peradilan militer. Yang keempat itu ada peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya, peradilan tata usaha negara itu menguji keputusan administrasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dari apa yang saya paparkan tadi itu merupakan ada sumber rujukannya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen pasal 24 ayat 2
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang kesembilan, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Yang ke-10 ada buku dari Philippus M. Hazon dan kawan-kawan tahun 2011 tentang pengantar hukum administrasi Indonesia dari Yogyakarta melalui Gajah Mada University Press. Yang ke-11 ada buku dari Indo Harto tahun 2003 tentang usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Demikian pemaparan materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya juga mohon ampun. Selebihnya saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.